paling bagus PDIP, walaupun agak sulit dibayangkan, dia otonom mengatakan oke, kami akan ikut tapi kami sendiri kan. Jadi koalisi dengan diri sendiri itu lebih bermutu ketimbang minta ikut di koalisi besar tetapi minta nomor satu kan ajaib kan. Dan orang tahu ya ngapain, merusak selera aja kan sebetulnya kan. Jadi bagian ini sebetulnya yang kadang-kadang PDIP ini ya ambisi-ambisi pribadi justru memerosotkan dignity martabat dari partai, seolah partai menganggap ya kami yang paling hebat loh, kalau begitu nggak perlu bergabung kalau udah sangat hebat kan. Dan itu intinya sebetulnya adalah ya beberapa orang di PDIP mau supaya namanya muncul, supaya nanti kalau ada reshuffle jadi menteri, kira-kira begitu. Ini dangkal juga sebetulnya. Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani setuju dengan pembentukan koalisi besar dari gabungan antara partai politik pro pemerintah. Di sisi lain, Puan membantah syarat koalisi besar PDIP harus jadi RI 1. Puan mengatakan koalisi besar boleh terjadi asalkan punya visi dan misi yang sama. Meski jumlah suara partainya saat ini mampu untuk mencalonkan presiden, Puan membantah soal syarat koalisi besar PDIP harus jadi capres atau RI 1. Kata Puan, pencalonan tentu harus dibicarakan bersama dengan matang. Nggak ada persyaratan bahwa harus PDI Perjuangan RI 1, namun di sini bisa saya sampaikan bahwa saat ini memang jumlah suara PDI Perjuangan memungkinkan untuk PDI Perjuangan memajukan calon sebagai RI 1. Jadi itu aja, jadi belum ada pembicaraan bahwa harus syaratnya atau seperti apa. Namun ya semuanya itu kan memang harus dibicarakan dengan baik dan matang, dijajaki apakah visi dan misinya itu kita bisa sama-sama membangun bangsa ini ke depan. Dan insya Allah ke depannya ini kan masih ada waktu, kami dari PDI Perjuangan insya Allah akan melakukan silaturahmi atau mengajak bersilaturahmi dengan partai politik yang lain. PDIP juga tidak mensyaratkan capres harus dari pihaknya. PDIP disebut menyambut baik adanya koalisi besar gabungan Koalisi Indonesia Bersatu atau KIB dan Koalisi Indonesia Raya atau KIR. Pernyataan tersebut disampaikan Puan pada Rabu 5 April 2023. Koalisi dinilai harus dibicarakan dengan baik dan matang, terutama visi dan misi untuk membangun Indonesia. Adapun KIB merupakan gabungan dari Partai Golkar, Partai Amanat Nasional atau PAN, dan Partai Persatuan Pembangunan atau P3. Sementara KIR bentukan Partai Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB. Sebelumnya, para ketua umum partai politik yang tergabung dalam KIB dan KIR bertemu dalam acara silaturahmi Ramadan di kantor DPP PAN pada Minggu 2 April 2023. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto meyakini dapat bernegosiasi dengan PDI Perjuangan soal penentuan calon presiden dan calon wakil presiden jika wacana koalisi besar terwujud. Wacana koalisi besar merupakan gabungan partai politik pendukung pemerintahan Presiden Jokowi saat ini. Prabowo sendiri merasa dirinya masih bisa bernegosiasi dengan PDIP. Menurutnya negosiasi dengan PDIP tidak sesulit yang dikira banyak orang. Selain PDIP, Prabowo mengatakan dirinya bersahabat dengan semua ketua umum parpol pendukung pemerintahan Jokowi. Prabowo pun meyakini pembentukan wacana koalisi besar dapat terwujud, tergantung itikat baik semua pihak yang terlibat. Kita kan di antara tokoh-tokoh ini sudah saling mengenal dan saya lihat hubungannya baik dan kita bersahabat. Ya, sebagai contoh hubungan saya dengan Pak Sul Hasan sama Pak Airlangga baik, Pak Mardiono baik.
Pak Muhaimin apalagi. Jadi kalau saya kok tidak merasa akan alot ya. Kalau saya nggak tahu. Mungkin pengamat lebih pintar dari saya. Saya nggak merasa alot. Saya merasa ini kawan semua. Kita merah putih semua, ya kan? Kita nggak usah diragukan lagi mereka. Benar nggak? Saya sama teman-teman di PDIP juga saya kira ya enggak seserem yang kalian berharap mungkin. Partai Gerindra meyakini bahwa koalisi besar untuk pemilu 2024 yang berisi partai pendukung pemerintah dan partai lain akan terbentuk. Hal ini melihat Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto yang terus melakukan pertemuan dan komunikasi dengan sejumlah partai politik. Anggota Dewan Pembina Partai Gerindra Andre Rosiade mengatakan bahwa Prabowo telah menemui 5 partai di DPP Partai Amanat Nasional atau PAN pada Minggu 2 April 2023. Setelah itu, Prabowo juga menerima Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudipyo dan Ketua Umum Partai Bulan Bintang Yusril Iza Mahendra. Menurut Andre, untuk membangun koalisi besar pastinya tidak mudah meski memiliki frekuensi yang sama dan bagian dari partai pendukung pemerintah. Ia mengatakan komunikasi secara intens tetap diperlukan. Partai Gerindra setelah pertemuan di hari Minggu yang lalu di DPP PAN terus melakukan komunikasi yang intens dengan partai-partai yang lain. Kemarin Pak Prabowo menerima Pak Haritanu. Hari ini baru selesai Pak Prabowo menerima PBB. April ya. Lalu insya Allah besok kita akan bertemu dengan PAN. Ya, dan itu akan dilanjutkan terus menerus dan juga akan ada pertemuan-pertemuan intens antara tim Partai Gerindra dengan tim-tim partai yang lain. Nah itu akan kita lakukan. Termasuk nantinya informasi pimpinan Partai Gerindra kita akan bersilaturahim bertemu dengan Ibu Megawati juga. Karena kita punya semangat gotong royong. Tak hanya itu, kata Andre, keyakinan Partai Gerindra akan adanya koalisi besar tidak terlepas dari pengalaman bersama di pemerintahan. Dalam membangun bangsa harus dilakukan bersama-sama, tidak bisa dilakukan satu kelompok saja. Untuk itu, 5 partai politik yang sebenarnya sudah punya koalisi sendiri memiliki harapan bisa bersama membangun koalisi yang lebih besar dengan menggabungkan KIB, KIR, dan juga PDI Perjuangan. Gerindra juga disebut akan menemui langsung Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri untuk membahas hal ini.